Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Yurafni dengan NIM 2301107 selaku moderator. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 2. Sebelumnya Bu, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yurafni dengan NIM 2301107 dan teman saya Agung Triantoro 2301099 dan Anggun Purnamasari 2301103, Valeviani 2301112, Naila Afifi 2301130, Revanalia Nabila 2301137, Cynthia Marvika 2301140 dan Winda Masayu Putri 2301146. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kelompok 3. Kami itu akan membahas obat-obat terkait sistem kardiovaskular 2. Nah, apa itu diuretik? Diuretik itu adalah obat lini pertama untuk kebanyakan pasien dengan hipertensi. Nah, diuretik ini adalah salah satu obat yang direkomendasikan jika diperlukan terapi kombinasi untuk mengontrol tekanan darah. Ada 4 golongan diuretik digunakan untuk mengobati hipertensi, yaitu tiazid, LOP, agen penahan kalium, dan antagonis aldosteron. Diuretik tiazid, indikasi jenis diuretik utama untuk kebanyakan pasien dengan hipertensi. Pada pasien dengan fungsi ginjal cukup, 30 ml per menit. Tiazid paling efektif untuk menurunkan tekanan darah. Nah, efek sampingnya, gagal ginjal berat dengan oliguria, hipokalemia berat, alergi tambah sulfa, GOT, atau asam urat tinggi. Mekanisme kerjanya itu bekerja dengan cara menghambat transporter Na atau CL- di tubulus distal ginjal. Akibatnya reabsorpsi natrium dan klorida di segmen tersebut menurun, sehingga meningkatkan ekresi natrium klorida dan air ke urin. Kontraindikasinya, alergi terhadap sulfonamid karena subtrukimia tiazid merupakan turunan sulfonamid gagal ginjal berat serta hipokalemia. Dosis tiazid ini disesuaikan dengan kondisi klinis pasien untuk pengobatan hipertensi pada orang dewasa. Hidroklorotiazid atau HCT biasanya diberikan dengan dosis awal 12,5 sampai 25 mg per hari dan dapat ditingkatkan hingga 50 mg per hari. Sedangkan untuk penanganan edema, dosis dapat berkisar antara 25 sampai 100 mg per hari, dibagi dalam 1 atau 2 kali pemberian. Persediaan yang beredar itu yang terlampir. Yang kedua itu ada obat diuretik loop, di mana indikasinya itu diuretik loop adalah obat edema akibat gagal jantung, hipertensi, edema paru akut. Mekanisme kerjanya, diuretik loop seperti furosemid bekerja dengan menghambat reabsorpsi ion natrium Na, kalium, dan klorida di segmen tebal dari Henle di ginjal. Kontraindikasinya, tidak boleh pada pasien yang mengalami anuria, pasien dengan hipovolemia atau dehidrasi berat. Efek sampingnya yaitu hipokalemia atau penurunan kadar kalium dalam darah. Dosisnya, pemberian diuretik loop disesuaikan dengan indikasi klinis dan respon pasien. Furosemid diberikan secara oral pada dosis 20-80 mg per hari. Untuk pengobatan edema dapat ditingkatkan hingga maksimal 60 mg per hari pada kasus edema berat yang resisten. Untuk pengobatan hipertensi, dosis awal biasanya 20-40 mg per hari. Pada anak-anak, dosis dihitung berdasarkan berat badan, yaitu sekitar 1-2 mg per kilo berat badan per dosis, dengan dosis maksimal hingga 6 mg per kilo BB per hari. Ini adalah beberapa contoh obat diuretik loop yang beredar di pasaran, yaitu ada torsemid, furosemid, dan bumetanid. Ketiga, diuretik penahan kalium. Indikasinya yaitu obat antihipertensi yang lemah, bila digunakan sendiri tetapi memberikan efek aditif bila dikombinasi dengan golongan tiazid atau loop. Mekanisme kerjanya menghambat ekspresi kalium di nefron ginjal. Kontraindikasinya, hiperkalemia, gagal ginjal akut, atau kronis berat. Efek sampingnya, hiperkalemia, gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan pada spironolakton dapat menyebabkan ginekomastia dan gangguan menstruasi. Ini dosisnya seperti dosis spironolakton umumnya itu dimulai dari 25 sampai 100 mg per hari secara oral, tergantung indikasi dan respon pasien. Untuk gagal jantung kronik, dosis lazimnya 25 mg per hari, sementara amilorid digunakan pada dosis 5 sampai 10 mg per hari dan triamteren pada dosis 50 sampai 100 mg per hari. Clarenon biasanya digunakan pada dosis 25 sampai 50 mg per hari, terutama pada pasien gagal jantung pasca infark miokard. Contoh obat golongan ini, triamteron dan hidroklorotiazid. Kemudian ada spironolakton dan amilorid. Ada antagonis aldosteron. Indikasinya gagal jantung kronik, hipertensi, dan hiperaldosteron primer atau sindrom CON. Dan sebagai terapi tambahan pada edema yang disebabkan oleh sirosis hati atau sindrom nefrotik. Mekanisme kerjanya bekerja dengan memblokade efek aldosteron, sehingga menurunkan volume cairan ekstraseluler dan tekanan darah tanpa menyebabkan kehilangan kalium yang signifikan. Kontraindikasinya, hiperkalemia, gagal ginjal berat, dan
Anuria, efek sampingnya adalah hiperkalemia. Dosis spironolakton bervariasi tergantung indikasinya, mulai dari 25 sampai 100 mg per hari, dan dapat ditingkatkan sesuai respon klinis. Eplerenone biasanya diberikan dengan dosis awal 25 mg per hari, yang dapat ditingkatkan hingga 50 mg 2 kali sehari tergantung tolerabilitas dan kadar kalium. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah obat hipolipidemik. Obat hipolipidemik adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid dalam darah, terutama kolesterol dan trigliserida. Gunanya mencegah dan mengobati penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Berikut 6 golongan utamanya, yaitu ada statin, fibrat, resin pengikat asam empedu, asam nikotinat atau niacin, inhibitor absorpsi kolesterol, dan TCSK9 inhibitor. Pertama, statin. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Enzim penting dalam jalur sintesis kolesterol di hati. Dengan menurunnya produksi kolesterol endogen, hati akan meningkatkan ekspresi reseptor LDL di permukaan hepatosit sehingga lebih banyak kolesterol LDL yang ditangkap dan dieliminasi dari sirkulasi darah. Indikasinya pasien dengan hiperkolesterolemia primer, dislipidemia campuran, atau risiko tinggi penyakit kardiovaskular. Efek sampingnya mialgias atau nyeri otot, gangguan gastrointestinal, dan peningkatan enzim hati. Golongan statin memiliki kontraindikasi seperti penyakit hati aktif, peningkatan transminase serum yang persistensi tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya dosisnya itu bervariasi tergantung jenisnya. Misalnya atorvastatin itu diberikan 10 sampai 80 mg sekali sehari. Sedangkan simvastatin biasa digunakan 10 sampai 40 mg per hari pada malam hari. Selanjutnya sediaan yang beredar itu yang pertama ada atorvastatin dan yang kedua ada simvastatin. Selanjutnya itu pada golongan kedua itu ada golongan fibrat, yang dimana mekanisme kerja golongan fibrat ini adalah meningkatkan oksidasi asam lemak, menurunkan produksi trigliserida di hati, serta meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase yang mempercepat degradasi lipoprotein kaya trigliserida. Di mana pada indikasi golongan ini itu ada hipertrigliseridemia berat, terutama yang berisiko pankreatis. Selanjutnya efek sampingnya dapat berupa dengan gangguan gastrointestinal, peningkatan resiko bau empedu, serta bila dikombinasikan dengan statin dapat meningkatkan resiko rhabdomyolysis. Kontraindikasi pada golongan fibrat ini tuh ada penyakit hati aktif, penyakit kandung empedu, dan gagal ginjal berat. Serta dosisnya itu tergantung seperti jenisnya. Misalnya fenofibrat itu diberikan 140 mg sekali sehari dan gemifrozil diberikan 600 mg 2 kali sehari. Sediaan yang beredar seperti yang saya sebutkan tadi yaitu gemifrozil dan fenofibrat. Golongan ketiga yaitu resin pengikat asam empedu atau bisa kita sebut dengan bile acid sequestrants, di mana mekanisme kerja obat ini yaitu bekerja dengan mengikat asam empedu di lumen usus dan mencegah reabsorpsinya. Hal ini menyebabkan hati harus menggunakan kolesterol lebih banyak untuk mensintesis asam empedu baru yang pada akhirnya menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Ini diindikasikan untuk pasien dengan hiperkolesterolemia, di mana efek sampingnya itu dapat berupa konstipasi, mual, kembung, dan dapat mengganggu absorpsi obat lain seperti digoxin, warfarin, atau vitamin yang larut dalam lemak. Kontraindikasinya itu ada obstruksi biliar, gangguan motilitas usus berat, atau kadar trigliserida yang sangat tinggi karena dapat memperburuk kondisi. Di mana dosisnya itu yang pertama ada kolestiramin, biasanya 4-16 gram per hari, dibagi dalam 2 kali pemberian, sedangkan kolesevelam diberikan 3,75 gram per hari, bisa sekali atau dibagi 2 dosis. Sediaan yang beredar itu ada kolesevelam, ada patennya juga namanya Sequest. Golongan obat keempat yaitu ada asam nikotinat atau niacin dengan mekanisme kerja yaitu menghambat lipolisis di jaringan adiposa sehingga mengurangi aliran asam lemak bebas ke hati dan menurunkan produksi FLDL. Adapun indikasinya itu yaitu dislipidemia campuran terutama bila diperlukan peningkatan HDL. Efek sampingnya ada flushing atau rasa panas dan kemerahan di wajah, pruritus, gangguan pencernaan, hepatoksitas, dan dapat memperburuk kontrol glikemik pada pasien diabetes. Kontraindikasinya itu tidak boleh pada penyakit hati aktif atau ulcus pepticum aktif, GOT atau asam urat tinggi, serta pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol karena dapat memperburuk hiperglikemia. Dosis niacin ini bervariasi tergantung bentuknya. Niacin lepas lambat biasanya diberikan mulai dari 500 mg per hari dan ditingkatkan secara bertahap hingga maksimal 2000 mg per hari untuk mengurangi efek flushing dan hepatoksisitas. Merupakan contoh obat dari asam nikotinat atau niacin. Golongan obat kelima yaitu ada inhibitor absorpsi kolesterol atau ezetimibe. Mekanisme kerja yaitu menghambat transporter kolesterol di usus halus yakni Niemann Pick C1 like 1 NPC1L1 sehingga mengurangi absorpsi kolesterol dari makanan dan empedu. Efek ini menyebabkan penurunan kolesterol total dan LDL.
Adapun indikasinya itu untuk terapi kombinasi meningkatkan efek penurunan LDL atau sebagai alternatif pada pasien yang intoleran terhadap statin. Efek sampingnya itu bisa menyebabkan diare, nyeri perut, dan peningkatan enzim hati jika digunakan bersama statin. Kontraindikasinya itu yaitu tidak boleh digunakan pada penyakit hati aktif, terutama bila digunakan bersama statin, serta pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap komponen obat. Dosis dari ezetimibe ini yang bersifat tunggal yaitu 10 mg sekali sehari, baik digunakan sendiri maupun dalam kombinasi dengan statin. Contoh obat dari ezetimibe, PCSK9 inhibitor dengan mekanisme kerja yaitu menghambat protein PCSK9. Protein ini biasanya berikatan dengan reseptor LDL di hati dan menyebabkan degradasi. Dengan menghambat PCSK9, lebih banyak reseptor LDL yang tersedia untuk mengikat dan mengeliminasi kolesterol LDL dari darah. Indikasinya yaitu hiperkolesterolemia familial atau pasien resiko tinggi. Efek sampingnya itu dapat menyebabkan nyeri di tempat suntikan, infeksi saluran nafas atau gejala mirip flu. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap evolocumab, alirocumab atau komponen formulasi lainnya. Dosisnya itu dosis evolocumab adalah 140 mg subkutan setiap 2 minggu atau 420 mg sebulan sekali. Sementara alirocumab diberikan 75 sampai 150 mg subkutan setiap 2 minggu. Sediaan yang beredarnya ada Praluent injeksi dan Repatha. Obat sistem koagulasi darah, antikoagulan, antiplatelet, dan fibrinolitik. Antikoagulan adalah obat atau zat yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Obat ini sering digunakan untuk mengurangi resiko terbentuknya bekuan darah atau trombos yang bisa menyebabkan penyakit serius seperti stroke, serangan jantung, atau emboli paru. Mekanisme kerja dari antikoagulan ini dengan menghambat protein darah untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan dalam membentuk gumpalan darah. Penggolongan obat antikoagulan yang pertama itu ada antagonis vitamin K. Golongan obat ini bekerja dengan menghambat aktivitas faktor penggumpalan yang bergantung pada vitamin K. Contohnya itu ada warfarin. Indikasinya itu untuk trombosis vena dalam, emboli paru, fibrilasi atrium, atau untuk mencegah stroke. Efek sampingnya itu ada pendarahan, merupakan efek samping yang paling sering dan berbahaya. Hematoma atau memar, pendarahan saluran cerna atau otak yang bisa berakibat fatal. Kontraindikasinya itu pendarahan aktif, kehamilan trimester pertama dan ketiga, riwayat hipersensitivitas terhadap warfarin. Penggolongan yang kedua itu ada inhibitor trombin langsung. Golongan obat ini bekerja langsung pada aktivitas enzim trombin, yaitu enzim utama yang mengubah fibridogen menjadi fibrin dalam proses pembekuan darah. Contoh sediaan yang beredarnya itu ada dabigatran. Indikasi atau kegunaannya itu untuk trombosis vena dalam, emboli paru, dan pencegahan stroke. Efek samping dari golongan obat ini pendarahan, gangguan pencernaan seperti mual dan nyeri perut. Kontraindikasinya itu pendarahan aktif, gangguan ginjal berat, dan hipersensitivitas terhadap obat. Golongan yang ketiga untuk obat antikoagulan itu ada inhibitor faktor XA langsung, di mana obat ini mengikat faktor pengumpulan XA secara spesifik untuk menghambat aktivitasnya. Contoh sediaan yang beredar itu ada apixaban dan rivaroxaban. Indikasi atau kegunaannya itu untuk pencegahan stroke, profilaksis dan terapi DVT, profilaksis pasca operasi orteopedi besar, misalnya itu penggantian pinggul atau lutut. Efek samping dari golongan obat ini pendarahan, gangguan pencernaan, dan peningkatan enzim hati, anemia. Sedangkan kontraindikasi dari golongan obat ini adalah pendarahan aktif, gangguan ginjal atau hati berat, hipersensitivitas terhadap obat. Obat sistem koagulasi darah yang kedua itu ada antiplatelet. Antiplatelet merupakan agen yang mengurangi agregasi platelet dan menghambat pembentukan trombus atau bekuan. Proses aktivasi trombosit melibatkan produksi beberapa agonis aktivasi trombosit termasuk trombin, tromboksan A2, dan adenosin difosfat atau ADP yang memperkuat respon trombosit dan merangsang agregasi trombosit. Ada penggolongan obat antiplatelet. Yang pertama itu ada inhibitor COX-1, antiplatelet poten yang menghambat sikloksigenase keping darah COX. Enzim kunci dalam pembentukan TXA2 yang bertanggung jawab dalam aktivasi dan agregasi keping darah, contohnya aspirin. Indikasinya yaitu pencegahan dan pengobatan pada serangan jantung atau stroke. Yang kedua itu ada antiplatelet atau aspirin terutama. Kontraindikasinya itu ada gangguan pendarahan, asma aspirin sensitif, gangguan ginjal berat. Efek sampingnya itu ada pendarahan, reaksi alergi, ruam bronkopasme, dan gangguan ginjal. Yang kedua, antagonis reseptor P2Y12. Menghambat reseptor P2Y12 pada permukaan trombosit sehingga mencegah aktivasi dan agregasi trombosit. Proses penting dalam pembentukan bekuan darah, contohnya clopidogrel. Indikasinya itu pencegahan infark miokard, sindrom koroner akut, setelah pemasangan stent jantung PCI untuk mencegah trombosis stent. Kontraindikasinya itu pendarahan aktif, misalnya tukar lambung berdarah. Efek sampingnya itu ada pendarahan, gangguan pencernaan, ruam, atau reaksi alergi. Ada inhibitor fosfodiesterase, PDA inhibitors,
menghambat asupan adenosin dan aktivitas fosfodiesterase guanosin monosfosfat siklik, sehingga menurunkan penggumpalan keping darah, contohnya dipiridamol. Indikasinya yaitu pencegahan stroke iskemik berulang, profilaksis tromboemboli pada pasien, sebagai vasodilator koroner dalam uji stres jantung. Kontraindikasinya itu angina tidak stabil, hipotensi berat, aritmia berat, asma berat, atau bronkospasm. Efek sampingnya itu ada aritmia, hipotensi, sakit kepala. Fibrinolitik. Fibrinolitik adalah obat yang digunakan untuk menghancurkan bukuan darah trombus yang sudah terbentuk. Obat ini bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin, yaitu enzim yang menguraikan fibrin, komponen utama dari bukuan darah. 3 golongan utama obat fibrinolitik. Yang pertama itu ada aktivator plasminogen jaringan TPA, yang kedua itu ada streptokinase SK, yang ketiga ada urikinase atau UKA. Aktivator plasminogen jaringan TPA, di mana mekanisme kerja TPA menghancurkan gumpalan dengan cara terikat ke fibrin di permukaan gumpalan darah, sehingga mengaktifasi plasminogen yang terikat ke fibrin. Plasmin dilepas dari plasminogen yang terikat fibrin, kemudian molekul fibrin dihancurkan oleh plasmin, maka gumpalan terlarut. Contohnya alteplase. Indikasinya itu kelompok obat ini digunakan pada infark miokard akut, stroke trombotik embolis pulmoner. Kontraindikasinya itu pendarahan aktif, riwayat stroke hemoragik. Efek sampingnya itu ada pendarahan intracerebral, pendarahan gastrointestinal, hematuria atau kencing berdarah, dan epitaksis. Streptokinase atau SK. Mekanisme kerjanya, streptokinase mengaktifasi plasminogen dengan cara tidak langsung, yaitu bergabung terlebih dahulu dengan plasminogen untuk membentuk kompleks aktivator. Selanjutnya, kompleks aktivator tersebut mengkatalisis perubahan plasminogen bebas menjadi plasmin. Plasmin adalah enzim yang memecah fibrin sehingga trombus hancur dan aliran darah kembali lancar di pembuluh yang tersumbat. Contohnya itu ada streptase. Indikasinya itu ada infark miokard akut, emboli paru berat, trombosis vena dalam yang luas, trombosis arteri perifer. Kontraindikasinya itu ada pendarahan aktif, riwayat stroke hemoragik, stroke iskemik dalam 3 bulan terakhir. Efek sampingnya itu ada pendarahan intracerebral, pendarahan gastrointestinal, hematuria, pendarahan di tempat suntikan atau luka bekas operasi. Selanjutnya itu ada urokinase atau UKA. Mekanisme kerja urokinase langsung mengaktifasi plasminogen menjadi plasmin, tanpa membentuk kompleks seperti streptokinase. Plasmin kemudian memecah fibrin yang merupakan komponen utama bekuan darah sehingga membuka sumbatan pembuluh darah. Contohnya urokinase GCPT. Indikasinya emboli paru berat, trombosis vena, emboli arteri perifer, oklukasi kateter vaskular. Pendarahan aktif untuk kontraindikasinya serta riwayat stroke. Untuk efek sampingnya itu ada pendarahan otak, pendarahan saluran cerna, muntah darah, BAB hitam, hematuria, kencing berdarah, pendarahan di tempat tusukan atau luka operasi. Obat shock dan hipotensi. Shock itu adalah obat yang diberikan pada kondisi kritis yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup aliran darah untuk memenuhi kebutuhan organ vital. Hipotensi ini adalah obat yang diberikan kepada pasien pada kondisi tekanan darahnya lebih rendah dari normal, tekanan darah 90/60 mm air raksa dengan tekanan sistoliknya itu 90 dan diastoliknya itu 60. Golongan obat ini untuk pada obat shock yang pertama itu ada hipovolemik, obat kedua kardiogenik, obat ketiga ada anfilatik, keempat ada neurogenik, dan ada obat hipotensi yaitu berupa obat vasopresor. Hipovolemik, mekanisme kerjanya natrium klorida 0,9% adalah larutan isotonik yang berarti memiliki konsentrasi elektrolit yang mirip dengan plasma darah. Pemberian larutan ini akan meningkatkan volume cairan ekstraseluler termasuk volume intravaskular yang dimana di dalam pembuluh darah, yaitu peningkatan volume intravaskular akan meningkat di jantung yang sesuai dengan mekanisme Starling. Kemudian akan meningkatkan curah jantung dan tekanan darah sehingga memperbaiki perfusi jaringan. Indikasinya yang dimana indikasinya ini adalah dehidrasi, isotonik, hipotonik, kemudian penggantian kehilangan natrium dan klorida sebagai cairan pembawa untuk obat intravena. Dan kontraindikasinya itu yaitu ada edema paru, kardiogenik, kecuali jika sangat diperlukan dengan pemantauan yang ketat. Kemudian ada hipernatremia berat yang dimana kadar natrium darah yang sudah tinggi. Efek samping dari hipernatremia ini jika diberikan dalam jumlah besar tanpa pemantauan yang tepat, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau jantung. Kardiogenik, yang dimana mekanisme kerjanya yaitu pada dobutamin adalah agonis reseptor beta 1 adrenergic yang kuat, dan stimulasi reseptor beta 1 ini di jantung meningkatkan kontraktilitas miokard pada efek inotropik positif dan sedikit meningkatkan denyut jantung. Dan dobutamin ini juga memiliki efek agonis beta 2 dan alpha 1 adrenergic yang minimal menghasilkan sedikit vasodilatasi perifer secara keseluruhan. Indikasi yaitu pengobatan jangka pendek untuk gagal jantung kongestif akut atau dekompensasi jantung, di mana shock kardiogenik ini akibat infark miokard atau gagal jantung stadium lanjut. Kemudian kontraindikasinya yaitu hypersensitivity
sensitivitas terhadap doputamin atau komponen formulasi idiopatik, hipertropik, subaotik, stenosis, kemudian obstruksi aliran keluar ventrikel kiri, kecuali jika penurunan traktilitas jantung yang signifikan memerlukan dukungan inotropik. Kemudian efek sampingnya peningkatan denyut jantung, peningkatan teki darah, tekanan sistolik, aritmia, dan angina pectoris atau nyeri dada, dan palpitasi. Anafilaktik. Mekanisme kerjanya epinefrin adalah agonis non-selektif pada reseptor alfa dan beta adrenergic. Efeknya dalam mengatasi anafilaksis meliputi, yaitu pertama ada stimulasi reseptor alfa 1 menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang membantu meningkatkan tekanan darah dan mengurangi pembengkakan atau edema, yaitu stimulasi reseptor beta 1, yaitu meningkatkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi jantung yang membantu meningkatkan curah jantung. Kemudian indikasinya itu penanganan darurat reaksi alergi tipe 1, termasuk anafilaksis yang disebabkan oleh berbagai pen seperti makanan, obat-obatan, sengatan, serangga, dan alergi lainnya. Itu meningkatkan tekanan darah pada pasien dewasa dengan hipotensi yang berhubungan dengan shock septic. Kontraindikasinya, simptomi etik lainnya, hipersensitivitas terhadap epinefrin, glaukoma sudut tertutup, pasien menggunakan halogen seperti halotan dapat meningkatkan risiko aritmia jantung. Efek sampingnya yaitu kardiovaskular, yaitu di mana peningkatan denyut jantung atau takikardia, peningkatan tekanan darah seperti hipertensi, yaitu ada palpitasi, yaitu jantung berdebar, kemudian ada aritmia, detak jantung yang tidak teratur. Neurogenik. Mekanisme kerjanya yaitu berikatan dengan subunit A28 protein, saluran kalsium voltage gate, atau ikatan ini diduga mengurangi pelepasan neurotransmitter eksitatori seperti glutama di sistem saraf pusat yang berperan dalam transmisi nyeri neuropatik dan kejang. Tidak diberikan dengan reseptor GABA atau benzodiazepin seperti gabapentin, tidak secara langsung memengaruhi sistem GABAergic. Contoh obatnya adalah sebagai berikut. Kemudian indikasinya yaitu sebagai terapi tambahan pada pengobatan kejang parsial dengan atau tanpa generalisasi sekunder pada orang dewasa dan anak-anak berusia 3 tahun ke atas. Kemudian kontraindikasinya yang dimana terjadi hipersensitivitas terhadap gabapentin atau komponen lain dalam formulasi obat. Efek sampingnya yaitu sistem saraf pusat yang dimana mengantuk, pusing, ataksia, yaitu gangguan koordinasi gerakan, kelelahan, nystagmus atau berupa gerakan mata yang tidak terkontrol, kemudian tremor dan kesulitan berbicara dan amnesia. Kemudian obat hipotensi. Yang pertama itu vasopresor. Mekanisme kerjanya stimulasi reseptor alfa 1 menyebabkan vasokonstriksi kuat pada sebagian besar pembuluh darah, termasuk arteri dan vena. Efek ini meningkatkan resistensi vaskular sistemik atau SVR dan tekanan darah. Stimulasi reseptor beta 1 yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi jantung atau inotropik positif dan sedikit meningkatkan denyut jantung atau kanotropik positif. Efeknya itu positif. Kemudian hal ini membantu meningkatkan curah jantung. Contoh obatnya norepinephrine bitartrate moncridat. Indikasinya mengatasi hipotensi akut yang parah, terutama yang berhubungan dengan shock septic, shock kardiogenik, shock neurogenik. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap norepinephrine atau sulfit jika formulasinya itu mengandung sulfit. Kemudian efek sampingnya kardiovaskular, hipertensi, kemudian bradikardia refleks atau penurunan denyut jantung sebagai respon terhadap peningkatan tekanan darah. Kemudian ada aritmia, yaitu detak jantung tidak teratur. Penggolongan obat gangguan sirkulasi darah. Yang pertama ada obat gangguan pembuluh darah arteri, antiplatelet, dan antikoagulan. Yang kedua ada obat untuk gangguan pembuluh darah vena, yaitu fibrinolitik dan fenofolik. Indikasi, kontraindikasi, dan efek sampingnya. Yang pertama ada pencegahan kejadian tromboli pada fibrilasi atrium atau irama jantung tidak teratur untuk indikasinya. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap clopidogrel atau komponen lain dalam formulasi obat. Yang kedua ada perdarahan aktif yang signifikan. Misalnya ulcus pepticum, berdarah, pendarahan, dan intrakranial. Selanjutnya pada efek sampingnya ada pendarahan pada hidung, memar atau ekomosis pendarahan saluran cerna. Yang kedua ada pendarahan pada intrakranial. Yang ketiga gastrointestinal atau nyeri perut, diare, atau dispepsia. Obat gangguan pembuluh darah arteri untuk mekanisme kerjanya pada antikoagulan. Yang pertama ada warfarin, bekerja dengan menghambat enzim vitamin K, epoksida reduktase atau F-core C1. Enzim ini penting untuk reduksi vitamin K menjadi bentuk aktifnya atau vitamin K2. Vitamin K aktif merupakan kofaktor yang esensial untuk sintesis beberapa faktor pembekuan darah di hati, yaitu faktor 2, prothrombin, yang ke-7, yang ke-8, dan ke-10, serta protein antikoagulan, protein C dan C. Indikasinya dan kontraindikasinya dan efek samping. Yang pertama ada pencegahan dan pengobatan trombosis vena dalam TVD. Kontraindikasinya kehamilan, gangguan pendarahan atau kecenderungan pendarahan, dan efek sampingnya perdarahan dapat terjadi di berbagai lokasi termasuk saluran cerna. Mekanisme kerja pada obat fibrinolitik atau obat pada gangguan pembuluh darah vena.
Untuk mekanisme kerjanya, aktivator plasminogen jaringan rekombinan atau rekombinan tisu plasminogen aktivator mengikat fibrin aterpase memiliki afinitas yang tinggi terhadap fibrin protein utama dalam pembekuan darah trombus. Untuk pada indikasinya yaitu infark miokard akut dengan elipasi segmen stem untuk melisis bekuan darah di arteri koroner. Untuk kontraindikasinya, riwayat pendarahan intrakinial sebelumnya, pendarahan aktif yang signifikan, trauma kepala atau wajah berat dalam 3 bulan terakhir, dan efek sampingnya pendarahan sistemik, pendarahan di berbagai lokasi termasuk intrakinial, serius atau gastrointestinal, retroperitoneal, dan tempat lulusan vaskular. Selanjutnya pada pembuluh darah vena yaitu venotonik. Untuk mekanisme kerjanya, diosmin bekerja melalui beberapa mekanisme untuk meningkatkan kesehatan vena dan mengurangi gejala inflamasi vena. Dengan meningkatkan torus vena, diosmin meningkatkan kemampuan kontraksi vena dan mengurangi invasivitas vena. Indikasinya yaitu pengobatan pendarahan pada vena itu dengan gejala seperti kaki terasa berat dan pegal, nyeri kaki, kram malam, edema, bengkak pada kaki, perubahan kulit akibat stasis vena. Terindikasinya hipersensitivitas terhadap diosmin atau komponen lain dalam formasi lokal. Efek sampingnya gastrointestinal, gangguan pencernaan seperti perut, mual, diare, neurologis, pusing, sakit kepala, atau kulit reaksi alergi seperti ruam gatal. Sekian presentasi dari kami.